Oke, jadi kita bakal bahas tentang horor, tapi kita sambil santai aja. Kali ini mungkin agak berbeda nih. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya tentang bisnis, terus tentang main catur juga, tentang kuliahan. Kali ini kita santai aja, mungkin yang pada lagi renggang-renggang kayak gitu, lagi rebahan, ini mungkin cocok banget. Itu tentang horor perduniawian. Dan ini gue mau bahas dari pengalamannya. Nah, jadi kali ini sebelum kita mau bahas tentang pengalaman dan cerita horor, kamu kenalan dulu deh. Siapa nama kamu? Nama aku sebut aja Lin. Ya kan? Jadi itu nama samaran sebenarnya ya? Nama panggilan sih. Kenapa panggilan? Bukan nama lengkap. Kenapa panggilan sayangnya? Babe. Oh enggak. Lagi horor anjing, enggak, bukan lagi lucu. Horor. Ini harus horor, mukanya tuh agak serem kayak gitu. Ya enggak? Tapi lu pakai gituan. Emang lucu. Enggak apa-apa ya. Ini horor apa ngelawak sih? Ya, horor. Nama kamu berarti Lin. Iya. Kamu umur berapa? Lin. Aku umurnya 22. Umur 22. Dan kali ini kamu bakal memberikan pengalaman tentang cerita horor. Cerita horor. Pengalaman pribadi. Dan ini real ya? Real lah, mana ada. Masa iya tipu-tipu? Cila. Jadi kamu, tapi bukan indigo ya, nggak bisa lihat setan. Enggak. Seharusnya kamu bisa nih setan di dunia. Enggak deng, ya Allah jangan. Enggak, serius guys, serius. Ini tentang horor. Mau. Pokoknya kalian harus takut. Mau. Jangan. Nggak boleh, takut. Ya guys, jadi ini serius, ini horor. Pokoknya kalian takut. Enggak ada yang ditakutin. Oke. Ceritanya yang ditakutin kayaknya. Oh iya. Orangnya. Iya, jadi gimana cerita horor versi kamu? Nih, yang pertama itu waktu aku kecil. Waktu aku kecil itu pertama kali aku melihat kakek. Kakek kamu? Kakek aku TK. Terus kedua kalinya, kalau itu kan kakek kan, maksudnya kayak ya udah kakek gitu kan, nggak masalah gitu. Terus pas keduanya itu kayak mimpi basah? enggak, mimpi kayak mimpi. Dalam mimpi itu kayak emang aku lagi tiduran di kamar, lagi tidur, terus itu bener-bener kayak real banget kan. Jadi cewek rambut panjang kayak Jepang gitu, tapi dia keluar dari tembok luar ke dalam kamar kamu? Iya. Itu pas aku bangun ceweknya telanjang? enggak. Pas aku bangun bener ada juga gitu kayak ngelanjutin, kayak lo lagi tidur mimpi terus lo pas bangun ternyata beneran ada juga gitu. Ngerti gak sih? Lebih mirip kayak apa, kuntilanak? Enggak sih, rambutnya panjang, tapi kalau menurut gue sih cantik. Kamu ngeliat mukanya? Iya, cantik kalau menurut gue. Itu berarti kayak muka setan tuh kayak gimana cantiknya? Kayak artis gitu? Gue nggak ngerti sih kenapa dia cantik gitu. Kenapa? Kalau setahu gue sih kayak kalau misalnya setannya cantik itu dia kecelakaannya parah. Kalau setahu gue. Itu di rumah kamu? Berarti kecelakaan di rumah kamu dong? Enggak. Jadi itu namanya masih TK gitu loh. Oh iya. Gimana sih? Tiba-tiba kayak gitu bangun. Terus pas udah itu udah nggak pernah kan, kayak biasa aja. Terus pas kesini waktu aku SMK kelas 3 apa kalau nggak salah tuh, itu ceritanya aku bener-bener kayak lagi berantem sama temen gitu kan, kayak berantemnya tonjok-tonjokan? Enggak, maksudnya lagi terpuruk gitu. Kayak Smackdown gitu nggak? If you smack down, what the rock is cooking? Nggak, serius. Kayaknya ini konsepnya apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Nah terus lagi berantem nih, galau lah, anak-anak kecil lah ya. Iya, anak-anak SMK, anak kecil SMK. sih. Oh iya. Udah gede. Tapi dia kayak anak kecil. Enggak. Mungkin kecil itunya, tapi gede luasannya, wawasannya. Ya, tentang horor. Oke. Terus pas di situ SMK gue mulai kayak sering sendiri, sering kayak apa-apa tuh kayak nggak gara-gara berantem sama teman tuh jadi apa-apa sendiri aja gitu. Nah dari mimpi-mimpi kayak gitu dulu, kayak mimpi-mimpi horor gitu, terus kayak mikir kayak mikir cuman mimpi gitu loh. Nah pas itu sebelum pandemi 2000 berapa ya,
2019. Iya 19. Iya, 2019. Itu ceritanya aku lagi ke Cirebon, lagi ada itulah kayak foto gitu biasa. Terus di situ ke apa sih namanya yang kerajaan itu? Ya, Cirebon apa ya? Yang ada Sultan gitu. Tahu nggak sih? Yang kuburan-kuburan. Itu kuburan sih. Ya nggak tahu deh. Keraton Iya, jauh. Bener keraton. bener. Keraton Cirebon. Keraton Cirebon. Nah, ke sana terus aku mikir kayak udah biasa gitu, kayak nggak kenapa-napa gitu kan. Pas ke situ itu aku berempat. Jadi yang satu itu cowok, yang dua cowok, yang dua cewek. Sama teman kamu nih. Aku sama teman aku juga. Ceweknya cantik ya teman kamu? Bagi kontak. Ya, Oh nggak, serius horor. Ya terus? Oke, di situ pertama masuk situ kita kayak diarahin gitu sama penjaganya itu, kayak buat kesini gitu lah. Pas itu akhirnya ditawarin mandi di Sumur Agung. Oh, nggak Sumur Agung? Nggak tahu, aku belum pernah. Ya Sumur Agung, ada yang namanya Sumur Agung di situ. Dia dipercaya kayak buat mempermudah jodoh, mempermudah rezeki, cari kerjaan kayak gitu kan. Yeah. Nah, jadi tuh di sumur situ tuh kita disuruh mandi satu-satu kan. Terus kamu mandi? Gitu mandi. Terus tadinya sebelum mandi di situ tuh biasa aja aku foto gitu, foto biasa. Pas aku selesai mandi, aku foto lagi kan di depan sumurnya. Jadi ini wilayah sumur nih. Yeah. Jadi di sini kan kayak ada jalanan menuju sumur. Nah, di jalanannya itu aku foto di situ. Temen aku yang cewek juga foto, jadi yang difotoin cuma 2 cewek doang. Foto terus aku penasaran kan, coba dong lihat gitu foto-foto gue, lihat dan ternyata foto aku nggak ada semua, cuman foto aku doang. Foto dia nggak ada? Foto temen aku ada semua. Jadi kalau misalnya ke remove kan paling setengah sama setengah ada, setengah enggak. Tapi kalau ini tuh lengkap, jadi foto aku yang hilang, temen aku tuh masih ada tuh fotonya semua. Itu karena nggak tahu. Nah temanku, aku bilang gini, mungkin itu nggak sengaja lu gimana. Tapi kalau kehapus pasti kehapus, gitu, pasti kelihatan. Tapi gue nggak ngapa-ngapain dari tadi foto gitu. Ya udahlah, mungkin memang ada yang ini gitu kan, aku bilang. Terus pas pulang, temanku tuh 2 yang motoin. Sama temanku yang fotonya masih ada, yang cewek itu badannya panas. Kenapa? Kamu ngeri? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Enggak, santai. Enggak di sini kok, enggak ada. Itu lebih parah lagi kalau buat kayak gitu guys ya. Oke. Jadi, kamu nggak takut kan? Kamu laki? Enggak laki lah. Iya. Terus lanjut ke nih? Lanjut silakan. Jangan nangis, ntar ada ikut nangis. Jangan kayak gitu. Terus kalau misalkan, tapi aku mau nanya deh, tujuan kamu foto di sumur itu apa? Nggak foto di sumur, kita tuh memang niatnya ke situ tuh untuk foto hunting di keraton itu. Dan kebetulan juga nggak tahu kenapa tiba-tiba terjadi hal-hal yang emang creepy banget, yang emang ngeri banget. Bukannya nggak boleh ya, maksudnya di tempat-tempat yang bersejarah itu? Tapi udah izin sih. Boleh nggak apa-apa? Boleh izin. Dan itu yang bikin aku pusing sampai sekarang, kenapa foto aku hilang. Udah minum Panadol, pusing? Belum, nanti kayak pulang minum Panadol deh. Itu temanku panas, bener-bener panas badannya. Terus dia nanya, Lin, ngerasa panas nggak? Enggak. Dan situ yang nggak panas badan aku doang dingin. Tapi panas tuh ada lagunya tuh. Apa? Panas. Oh ya. Kayaknya ini bakal panjang banget nih ceritanya nih, ya kan? Iya. Apa nih pas di situ pulang, aku langsung kayak ngeblank. Jadi tuh blank itu yang permainan kan? Point blank. awas. Iya. Di situ pas pulang kita dibawain air sumur. Jadi satu orang satu liter. Oke. Dibawain. Dan pas aku mau ke stasiun Cirebon, aku duduk kayak gini gitu biasa. Dan yang hilang itu air aku sama air yang motoin aku hilang.
Tapi teman aku nggak hilang, air ada. Itu rasa apa Naira? Nggak ada rasanya sih, Kayak air putih biasa? kayak air putih biasa. Dan itu emang nggak boleh dimasak, nggak boleh kena panas. Itu biar apa airnya? Itu kayak mempermudah jodoh gitu kan, dipercaya Oh. gitu dari sultan-sultan gitu loh, Iya. segala macam kayak nyari kerja. Tapi di keretanya ada kenapa-napa enggak? Nggak ada sih, cuma pas aku pulangnya aku kayak pikiran aku itu aku masih di sana dan akunya di sini, jadi setahu aku Oh, raga kamu beda ya? agak beda. Oh, apa? Jadi jiwanya aku ini masih di sana Oh ya. ya kan, tapi raga aku pulang. Oh. Jadi jiwa aku masih di sana, masih ke bawah di sana. Tapi kalau teman aku kenapa panas, dia itu ditempelin Stiker. astaga, Terus stiker apa Pokemon. ya ditempelin Iya, ditempelin dua itu sama apa? Hantu. Hantunya apa? sama kucing. Hantu. Ini kucingnya. Kucing bebek. Terus Ya udah, dari cerita itu, dari situ tapi kan kamu naik kereta nih. Itu kereta bisa terbang nggak? bisa. Itu nggak lucu. Nah, terus dari situ ada efeknya nggak? Efeknya ya itu, aku pikirannya masih di sana dan aku bengong. Itu berapa lama kamu? Semalaman. Semalaman. Dan aku di situ disuruh papa kayak, coba kamu sholat dulu Gi, atau ambil wudhu atau gimana. Dan paginya alhamdulillah aku udah biasa lagi. Tapi setelah kamu sholat terus nggak ada lagi, itu nggak ada cerita kelanjutan dari itu? Atau teman kamu masih ada ceritanya lagi? Kayak ada sih, tapi agak creepy juga, agak ngeri juga sih. Tahu nggak apa? Apa? Nah jadi tuh yang dua cowok itu salah satunya ada orang tua, jadi dia kayak ketuanya gitu, ya kan. Nah yang cowok yang orang tuanya ini dia bilang gini, tadi saya ke tempat kayak yang buat apa sih, yang bekas tempat pengajiannya, pengajian tempat tempat apa sih disebut, tempat yang dulu orang-orang sultan beribadah, kayak gitu. Anjir, salah. Berarti gini ya gue. Ini terlalu. Oke, terus. Udah. Oke. Udah, fine. Oke, baik-baik aja. Nggak lagi gue cerita horor. Dah, terus. Ya itu ada di situ pas aku pulang, pas aku di kereta, aku dikasih taunya, katanya nih tadi saya ngeliat lukisan perempuan katanya kan, tapi kok mirip kamu kayak gitu. Terus mirip gimana? Mirip, aku lupa deh namanya siapa, Putri siapa gitu. Terus aku deg-degan dong pas di kereta, kayak wah ini makin gak bener, gue takut pulang kenapa-napa. Terus sampai dicari dong di Google gitu foto-foto. Nih yang ini nih foto lukisannya gitu. Aku lihat, aku sih mirip enggak gitu. Terus padahal emang iya, tapi aku kayak bilang enggak, jujur aja gitu, mirip kan sama kamu. Aduh pusing gue gitu, enggak gitu. Terus nanya lah, akhirnya tuh foto di share ke grup aku. Mirip apa enggak? Siapa gitu, kayak disangkanya tuh beli lukisan, dilukis itu muka aku gitu loh. Itu Kalin kan? Itu Kalin ya gitu. Itu mirip Kalin gitu. Tuh, nggak bohong kan saya gitu. Ini teman-temannya kan. Ya udahlah. Situ aku kayak langsung kepikiran udah pulangnya jadi kayak gitu, jadi kayak orang lupa ingatan gitu kayak. Dan aku ke mall, itu pas pulang aku mampir ke mall. Itu aku kan jadi aku mau ke satu toko. Aku udah naik, ini udah di sini muter, tapi aku nggak ngeliat di toko. Aku ngerasain di toko nggak ada. Aku muter sampai diliatin orang kan. Aku telepon temen kan, buat datang. Ya datang akhirnya nemuin aku, lu ngapain di sini? Gue tadi mau ke toko ini, tapi nggak ada. Mata lu di mana? Itu tokonya di situ. Gitu. Di sebelah kamu? Nggak sebelah banget deket sih, agak deket. Itu tokonya. Tapi
demi Allah dah, sumpah nggak ada. Mata lu itu gitu. Ih seriusan nggak ada. Yaudah gue temenin dah, ayo pulang gitu. Gue anterin sampai rumah kayak gitu. Itu bener-bener creepy banget itu, parah banget. Takut tau, ngeri sebenarnya sih. Cuman kayak pas sini kayak udah biasa gitu, kayak wah ada ini ya udah. Tapi tadi cerita kamu kayak ayam ya, ayam creepy. Kenapa? Ayam crispy. Tadi gue yang benerin. Nah, itu berarti cerita pertama kamu tuh? Iya, itu pas 2019. 2019. Terus sebenarnya 2019 awal juga ada, aku ke Jawa. Daerah? Lasem. Ada yang tahu mungkin kan, Lasem deket Semarang. Iya sebelumnya deh. Pokoknya dari situ lah. Orang Jawa tapi nggak tahu. Jawa Sunda soalnya. Jadi salah-salah. Itu gimana ceritanya? Itu aku kesana dari malam. Pokoknya aku sampai sana tuh jam 2 malam. Baru ketemu rumah saudara situ. Itu masih pelosok banget. Itu kebun semua, sawah semua, rumah wah, itu kayak jauh-jauhan gitu loh. Iya tahu. Dan itu jam 2 malam nggak ada siapa-siapa. Dan di situ gelap banget ya. Untungnya di situ ada bapak ini kayak nawarin ojek gitu. Beberapa bu ojek nih, karena emang nggak ada kendaraan apa-apa kan. Yaudah yuk ya rame-rame naik ojek ketemu. Becek nggak pakai ojek? Udah serius. Ojek becek nggak iya. Emang pernah naik ojek becek, nyanyi itu mah. Iya, Cinta Laura ya. Becek. Enggak, apa? Bukan, kayaknya kamu sukanya sama itu deh. Apa? Bukan Cinta Laura, satu lagi temannya Cinta Laura. Cinta Luna. Fuck band. Terus malam-malam jam 2 malam tuh. Iya, jam 2 malam. Gelap banget dong. Nggak kelihatan, itu aku nyenter. Nyenter gitu. Ketemu rumah saudara. Nggak mungkin kan jam 2 malam gue nyari rumah, gue ketok-ketok rumah orang satu-satu. Permisi, ini rumah ini bukan? Enggak kan? Otomatis nanya ke si tukang ojeknya sambil nelfon saudara. Rumahnya alamatnya ini. Orang situ kan tahu kan. Ya udah ketemu rumahnya. Gimana sih ya namanya baru nyampe kan, chattingan sama teman. Ini gue udah nyampe, pep gitu kan segala macam. Aku duduk di pinggir jalan gitu. Nah mamaku sama yang lain tuh udah depan rumahnya si saudara main handphone. Terus aku foto aja kan, bodo amat gitu, nggak mikir apa-apa, foto aja cekrek. Nih, gue udah di sini, gue udah nyampe nih. Itu belum nge. Terus pas udah masuk ke dalam rumah, cek handphone, temen bilang, itu apaan cuy gitu kan? Apaan? Dilingkarin sama dia, zoom. Wah syok dong, kayak anjir. Dia ngasih taunya jam segini lagi, kenapa nggak pagi gitu kan? Iya. Mana itu langsung panas banget tuh. Itu parah banget sih. Gak enak banget langsung. Itu gambar apa? Itu ya semacam mbak-mbak berambut panjang. Ya. Tapi rambutnya gini. Dan jadi tidak terlihat wajahnya. Dan dia nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Jadi kayak baju, lu gantung baju gitu aja. Mungkin bayangan kali enggak? Enggak, kalau ya lo bayangin tempat gelap ada bayangan. Kalau tempat terang, iya ada bayangan. Malam-malam cuy. Tapi perasaan kamu kayak langsung dek. Iya, cuman karena udah biasa, jadi ya udah. Terus kamu nggak takut? Enggak. Terus dari situ kayak tidurnya digangguin nggak? Enggak sih. Pernah sih digangguin kayak di kosan teman, terus di rumah teman, kayak di tempat-tempat baru gitu. Apa sih? Nah itu berarti ada keterusannya nggak setelah? Aduh kalau diceritain semua foto sih banyak banget. Dan intinya kalau setiap rumah yang baru itu, kenapa ke situ? Nggak apa-apa. Di sini. Terus? Dan setiap rumah baru itu kayak nggak, bukan rumah baru sih, kayak gue datang ke tempat baru misalnya,
pasti ada aja kayak mungkin say hello atau gimana gitu kan. Say hello-nya gimana, pakai WhatsApp dia? Enggak kayaknya deh, pakai Instagram. Tapi dia ngekodenya gimana sih kalau kayak gitu-gitu, maluk-maluk? Kalau waktu itu sih di kosan temen gue, ceritanya gue nemenin dia. Dia nih bilangnya, gue kok tumben gue takut ya, cewek kan. Gue takut sendiri. Ya udah, akhirnya dia lu jangan tidur ya. Emang kenapa? Enggak, pokoknya lu jangan tidur. Gue pengen tidur tapi lu jangan tidur. Kayak enak di dia, gue bilang anjir, kata gue. Ih kok dia sialan banget, dia tidur, gue gak boleh tidur dong. Terus biar lu tahu kayak gitu. Tahu gimana? Ya pokoknya biar lu tahu aja gitu. Ya udah tidur sana. Lu nggak apa-apa, nggak takut? Enggak. Udah dia tidur. Terus aku main handphone aja kan, chattingan apa, main sosmed. Tuh dia di tembok kayak di sebelahnya memang kosan kan. Tuk 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 gitu terus. Aku diemin kan, tuk 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 tuk. Terus lama-lama tuh kayak apa sih? Kayak disengaja gitu loh. Terus-terusan gitu kayak mengiseng gitu ya. Dan aku cuman kayak bilang gini, udah malam, jangan iseng. Makin kenceng dong, duduk gitu. Dibilang udah malam, nggak katakan udah malam jangan iseng. Ya udah, aku diemin, udah hilang sendiri. Cara nyapanya gitu dia ya, nggak dibawa bingkisan makanan gitu. Ya pengennya dia bawain aku sebelah, iya. Apa bawain? Nggak asik banget ya. Apa lo bawain sate gitu kan ini kan? Teh sate tayo. Teh Madura. Ini biar nggak tegang, kita santai dulu. Itu kebalik lagi. Enggak. Itu kok bisa ya kebalik tadi ya? Ya karena fokus dengan cerita. Oh ya. Fokus. Abis ini kalau misalnya saya pulang, Anda jangan. Enggak. Ya. Oh ya, ini by the way, ini kita jam 12:30 men. Jam 12:30 malam. Gila nggak nih orang? Nih, Malam-malam gue 12:30 suruh kesini coba. Parah nih. Karena emang harus ada sensasinya untuk membawakan cerita Ya horor. kalau cerita siang-siang kan kurang kan? Iya. Oke, jadi itu kedua cerita kamu. Ketiga dong. Oh, ketiga. Kan pertama pas Iya. aku TK. Kedua pas Cirebon. Yang di Jawa. Yang ketiga di Rumah mantan. Enggak ada ya? mantan sih Di mana? di kosan teman. Iya. Itu. Dan yang keempat adalah di rumah teman juga. Di rumah ya, di rumah teman, bukan di kosan teman. Di rumah teman. Jadi tuh dia atasnya itu kayak buat apa sih, outdoor gitu, kayak buat ngadung-ngadung gitu Oh, kan. iya. Jadi kayak bukan ruangan atas rumahnya. Gazebo gitu ya. Ini enggak sih, nggak jelas Bo. Iya. Gazebo. Itu di atasnya itu kayak emang kosong, emang ruang gitu kan. Nah aku di situ ceritanya adiknya memang lagi kecelakaan, jadi aku malam-malam disuruh ke rumah dia buat nemenin adiknya. Jadi Kecelakaan apa? Jadi gini, kan dia kayak punya tiga bersaudara. Nah adiknya yang kedua ini kecelakaan, ketabrak mobil. Waduh. Ya kan. Nah akhirnya kakaknya ini, temen gue ini nyamperin dong, maksudnya kayak urusan segala macem gitu. Nah gue nemenin si adiknya ini, ya yang cewek. Gue tidur di kamarnya dia kan sendiri. Nah itu kamar dia tuh atasnya pas banget itu loh, ruangan atas itu. Dan itu tau nggak? Lo tau nggak sih kayak palu? Lo tau palu martil yang gede segini? Duk, zrrr. Kayak ditarik-tarik, digesrek-gesrek gitu. Kayak di apa sih, kayak lo jalan sambil kayak gitu. Oke. Kayak gitu-gitu dia. Terus kenapa sih gitu, gue kayak mikirnya kenapa sih gue setiap ke tempat yang baru itu selalu mereka tuh selalu kayak pengen kenal gitu loh, kayak pengen tahu gue, padahal gue juga kan nggak pengen tahu ya. Lu kenapa gue tahu lu sebenarnya tuh kayak agak gimana enggak. Nanti yang terakhir ada surprise. Nah yang keempat Keempat itu gimana?
muka lo hilang. Oh, saya hilang. Dan itu Gimana? Dah, canda mulu. Set. gue rasa ini harus diubah deh, judulnya bukan horor. Apa? Semua ini jadi nggak ada serem-seremnya, sumpah. Gue yakin nonton gak ada yang takut nih, gara-gara dia. Nah, udah. Nah, terus? Udah, yakin, udah. Ya. Lanjut gak? Jadi semakin takut dong. Ya, terus. Lanjut. Cerita horor yang keempat. Gue jadi yang gak enak nih. Kenapa? Enggak apa. Terus? Yang keempat nih. Aduh, ntar dulu. Biasa aja. Iya. Nah, gue yang keempat ini sebenarnya agak ragu sih cerita kayak ini tuh privasi gue banget. Gak apa-apa. Kayak, Privasi yang nonton semua. apa sih? Nggak jelas dong. Intinya aja sih ya. Intinya yang keempat itu gue sempet kayak bener-bener kayak lagi sedih banget. Gue beneran nangis, sok-sokan nangis malam-malam gitu kan di kamar di rumah. Yang keempat di rumah lagi. Sok-sokan nangis banget dan gue nggak tahu gue pingsan apa enggak deh. Kayaknya gue pingsan deh. Soalnya nyokap gue bilang tiba-tiba gue diem aja gitu. Tapi enak gak? Pingsan bakar apa pingsan goreng? Kayaknya pingsan bakar deh emang. Iya. Abis ini gue pengen beli. Nyari di mana? Jauh segini. Terus pas itu gue kayaknya pingsan deh. Karena kan orang pingsan itu nggak tahu ya, dia pingsan benar apa enggak gitu. Soalnya memang kayak orang tidur aja. Pas itu nggak ada yang negor gue sama sekali kan. Kayak mungkin mikirnya habis nangis tidur gitu. Gue bangun, gue ketakutan dong. Ketakutan gitu, bener-bener ketakutan. Seriusan banget. Gue bener-bener ketakutan gitu. Dan ya memang yang di rumah gue itu kayak ada beberapa yang kayak ya beda-beda gitu kan. Beda-beda gitu. Terus dan ternyata gue baru tahu pas itu ternyata gue ini kayak something, ada apa sih ya, lu tahu kan kayak lu misalnya lu punya apa sih disebutnya, punya temen gitu kan, kayak ya sih ya lu gimana? tau nggak sih maksudnya lu pernah nggak sih kayak dengar kayak gitu? Tahu, koordinat. Kayak ada bayangan kita sendiri kan? Astaga. Ya sorry, saya tidak mendalami cerita horor guys. Kalau di agama disebutnya apa ya, di agama gue ya? Lu Kristen kan? Enggak, Islam. Oke. Serius, kok orang pada nyangka gue Kristen sih? Nah terus ya jadi kayak temen lah ya. Ya temen. Pas itu gue shock, kayak gue kaget aja kan. Dan bokap gue nggak seneng, kayak abang gue yang tadinya dia nggak tahu jadi tahu gitu. Terus sampai bilang nyangkanya tuh yang gue tahu ini tuh jahat, kayak dia lu ngapain sih kayak gini udah mending lu jauhin aja kayak gitu, gini lu jangan jangan macem-macem. Gue digituin, gue bilang gue nggak macem-macem, gue ngapain sih, orang gue juga nggak ngapain sih, emang gue ngundang dia kan? Enggak. Terus dia yang muncul, cuman abang gue nih mintanya kayak udah suruh aja ke dia gitu, kayak dia ngapain sih. Dia nyaman sama kamu ya? Ya memang sebenarnya memang ada dari dulu, cuman kayak belum tahu aja gitu. Di rumah itu? Enggak sih, enggak dari rumah sebenarnya. Dari mana asalnya? Gak enak aku ngomongin. Nggak apa-apa. Ntar aku pulang loh. Kenapa emang? Nggak apa-apa.
intinya ada something gitu. Dan dia memang apa ya, memang baik menurut aku. Kayak mungkin orang mikir, mungkin yang namanya kayak gitu ya, kayak misalnya lo tuh sahabat gue sahabat lo disakitin sama orang kan gitu kan, gue nggak seneng dong. Oh, sama Gitu mantan kan. ya palingnya. Jadi mantan sih Nyakitin kan? ini soal yang kasat mata pak, mohon maaf, Oh iya. kasat mata. Mantan juga kasat mata ya, emang dia nyakitinnya gitu doang. Tiba-tiba hilang. Jadi curhat ya. Aduh, mantan emang. Ya terus, ini galau emang. Jangan bahas Ayo. mantan. Enggak, kita sama-sama yang disakitin. Enggak, Oke, terus? dibahas. Itu nggak penting. Ya. Oke, next. Udah. Lanjut nggak? Lanjut. Udah. Di situ akhirnya ya udah, gue ternyata emang dia teman gue dari lama, jadi kayak baru tahu aja gitu. Baru tahu pas gue cerita ke gitu. Kayak gitu. Kayak ya udah singkat aja sih, itu mah jangan ya, lompat mah nggak boleh. Baik. Ngerti gak sih? Atau mungkin kalau misalkan ada yang dengerin komen tertarik buat yang cerita keempat, boleh nanti kita ketemu lagi bisa ceritain ya. Enggak. Iya aja biar seru gitu ya. Ya udah, berarti sekarang cerita yang ke-5. Yang kelima. Tapi aku menarik nih, emang nggak boleh diceritain yang keempat. Ntar aja lah ya, aku belum siap. Ya udah, pokoknya komen dulu deh, banyakin views, share. Pokoknya YouTube gue naik dulu, nggak apa-apa. Jujur sekali ya udah. Berapa sih sekarang? Sekarang jam 12:30. Setengah 1:30 malam guys nih. Jujur gue udah berapa menit cerita ya? Sedang. Setengah jam. Nah, cerita yang ke-5. Buat besok. Cerita kelima buat besok. Ya udah, pokoknya akan ada cerita selanjutnya. Kalian tahu gue agak berbeda kali ini, karena nggak tahu juga. Pokoknya gitu deh. Gue tahu lu berbeda apa? Apa? Itu Iya. topi lu anjir. Coba kita lepas. Halo guys, yoi, selamat datang. Wah, ternyata ini ya. Coba. Jadi emang kalau misalkan di sini ya. Jadi kalau lo konsep kontennya horor, lo harusnya kayak ini ya. Nah, jadi berubah pikiran lo semua. Ini topi Rusia nih. Vladimir Putin pakai nih waktu itu. Iya udah. Jadi waktu lawan beruang dia pakai ini jimatan nih. Ya, mantep dah. Kayak Ayo gitu. lu. Terus diniru. Gue suka nakutin orang. Enggak lah. Kalau gue percaya sih, selagi emang agama kita bisa kita pegang teguh ya. Karena emang di situ kuncinya. Teguh itu seorang. Itu mantan kamu dong. Iya ya, bener ya? Iya kan? Maksudnya garing. Oke. Jadi closing statement dari kamu tentang dunia horor apa? Oke, nggak ada guys. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Gue gak tahu gue mau apa karena gue lagi agak sedikit ngeblank. Ya pokoknya cerita kelima nanti aja kalau gue lagi nggak benar, lagi ngeberes. Oke, sekian. Pokoknya kalian jangan lupa untuk subscribe dan pantengin di channel Albak Podcast. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Support terus. See you next time.